bab 18, biarkan pertengkaran pergi dan tak kembali. Kekuatan untuk berdiam, bersabar, dan membiarkan pertengkaran pergi melewati jendela yang terbuka, terutama datang dari kedamaian dan penyatuan di dalam hati yang bebas dari dorongan keinginan untuk membalas dan membuat pembenaran. Pada tanggal 1 Desember 1969, badai besar berpusat di Kepulauan Alouette menyebabkan gelombang besar yang mengarah ke Kepulauan Hawaii yang berlokasi hampir 2000 mil jauhnya. Gelombang yang terbentuk semakin meninggi sampai beberapa gelombang tertinggi, 50 sampai 60 kaki, yang pernah terjadi di Oahu. Belakangan ini melalui menghantam pantai sebelah utara Oahu. Sangat ironis, di hari yang begitu cerah, nyaris sempurna, tersembunyi monster laut bertaring putih yang begitu mengancam. Ironi ini juga yang mengundang datangnya ribuan warga setempat dan wisatawan untuk menyaksikan sendiri. Betapa menipu, kita mengira berada di posisi aman, berdiri bersama orang-orang jauh dari tanda batas aman berenang. Lalu di kejauhan terlihat gelombang besar datang. Awalnya orang-orang bertanya-tanya, tetapi saat gelombang semakin mendekat, bahaya yang mengancam semakin jelas dan semua orang berlarian. Siang itu, 2 kali kami melihat dari tebing tinggi yang seharusnya aman, tetapi terendam air sampai setinggi lutut. Mereka yang tinggal di sana dicekam ketakutan. Sepasang suami istri menatap penuh ngeri saat gelombang mendorong tempat tidur bayi mereka yang baru berumur 2 tahun dan semua perabotan ke halaman rumah untuk kemudian ditimpa dinding yang roboh. Banyak orang yang terhempas keluar dari mobil mereka, sementara yang lain digelandang ke jalanan dan dari pompa bensin. Ada yang meninggal dunia, banyak yang terluka, hanya segelintir yang selamat. Puluhan rumah pantai hancur berantakan, ratusan rumah rusak. Beberapa hari setelah badai berlalu, kami mengunjungi lokasi bencana. Saya tidak akan pernah bisa melupakan 2 rumah yang berdiri berdampingan di ketinggian Sunset Beach. Satu rumah berdinding batu bata berdiri kukuh di atas fondasi semen. Rumah yang satunya terlihat ringkih tetapi dibangun berbentuk panggung. Saat mencapai dinding kukuh bagian depan rumah pertama, gelombang besar langsung menghantamnya. Bisa dibilang seluruh bangunan dibuat berantakan, kecuali fondasi rumah yang kukuh dan sebagian dinding samping. Namun saat menghantam rumah sebelah yang ringkih, gelombang yang datang punya ruang untuk lewat di bawahnya. Rumah ringkih itu tetap berdiri tegak, nyaris tanpa kerusakan sama sekali. Pengalaman ini mengingatkan saya pada ungkapan bahasa Jerman yang berbunyi, biarkan pertengkaran pergi melewati jendela yang terbuka. Artinya kurang lebih adalah anjuran untuk tidak menanggapi argumen kontroversial atau tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Biarkan mereka pergi lewat jendela yang terbuka, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya. Kalau Anda mencoba menanggapi atau melawan, Anda hanya akan memuaskan dan menyalakan permusuhan serta kemarahan yang terpendam di dalam. Sama seperti tembok kukuh yang melawan kekuatan terpendam gelombang yang mencoba menghancurkannya. Dalam perdebatan seperti ini, pemikiran Anda mungkin masuk akal. Logika Anda konsisten dan meyakinkan. Tetapi ini bukan soal pemikiran dan logika. Medan pertempurannya adalah emosi. Kadang emosi meledak-ledak yang tak terkendali, dan terkadang emosi murni yang bersembunyi di balik tirai tipis logika dan kejujuran palsu. Sama seperti pantai utara, di hari yang indah tadi, awalnya terlihat cerah dan menyenangkan. Tetapi, sumber badai antar pribadi yang bisa meledak saat dipicu ini berada di tempat lain. Ini masalah yang lain, pribadi, dan mungkin sudah terbentuk sejak beberapa hari, bulan, bahkan tahun sebelumnya. Saat Anda berdiam diri, tidak menanggapinya dan diam-diam mengabaikannya, lawan
Anda harus berusaha keras dengan konsekuensi alami dari perkataan mereka yang tidak bertanggung jawab. Dia mengenakan sadar dan bisa jadi meminta maaf sudah melampiaskannya pada Anda atau karena berbuat tidak bertanggung jawab dan kekanak-kanakan. Kadang hanya dengan mengulangi atau mengembalikan komentar permusuhan itu, mereka bisa menyadari betapa mereka tidak bertanggung jawab. Namun, menjawab hanya akan menjadi pembenar tendensi ketidakbertanggungjawaban, dan perdebatan akan berubah menjadi perang ego. Meskipun sudah dibalut dengan gaya bahasa yang indah, tak ada yang bisa menang. Kita tidak boleh terseret, baik oleh rasa ingin tahu ataupun keinginan untuk mempertahankan diri ke dalam lingkaran pertengkaran kalau kita tidak ingin tertular. Setelah itu, kelemahan orang lain akan menjadi kelemahan kita, dan semua akan menjadi benih yang kita tanam, dan kelak akan berbuah kesalahpahaman, prasangka, dan perselisihan. Kekuatan untuk berdiam, bersabar, dan membiarkan pertengkaran pergi melewati jendela yang terbuka sebagian berasal dari pemahaman prinsip ini, tetapi yang terutama datang dari kedamaian dan penyatuan di dalam hati yang bebas dari dorongan keinginan untuk membalas dan membuat pembenaran. Sumber dari kedamaian ini adalah kehidupan yang penuh tanggung jawab, terkendali, dan patuh pada nurani. Sip. Selesai bab ini. Siapa yang mau sharing terlebih dahulu? Apakah Cici atau Filda atau Ya. Filda di sini tertarik dengan kalimat artian yang tadi yang artinya kurang lebih adalah anjuran untuk tidak menanggapi argumen kontroversial atau tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin ini relate-nya dengan perasaan mungkin Filda pribadi kalau terkena pendapat dari orang lain, dari tuduhan-tuduhan, ya kurang lebih seperti itulah. Lah itu kayak kita nggak salah, Filda nggak salah, tapi karena kalimat itu menjadi merasa bersalah. Lah mungkin Filda juga mau bertanya pada JJ bagaimana harusnya itu lebih baiknya Filda seperti apa, kayak membiarkan saja atau langsung bertanya ke si pelaku kenapa kok seperti itu, kan saya nggak salah, atau bagaimana gitu sih. Iya, langsung aja ya. Jadi contoh lah, anggap kata ini di dunia sosmed ya. Kan dunia sosmed itu bisa baik, bisa kejem banget loh. Banyak orang juga korbannya gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya mengeruk keuangan dari sana juga gitu ya. Jadi anggap aja itu adalah komen dari netizen. Mereka itu lagi punya problem atau enggak kita nggak tahu. Apakah mereka ngomong tulus ya atau enggak, kita juga nggak tahu. Yang pasti semua rumah tangga itu punya sampahnya masing-masing. Itulah sebabnya setiap rumah di perumahan itu selalu ada kena uang sampah dan keamanan. Selalu ya. Di kampung pun ada, yang dulu itu juga ada, entah itu murah ya, 10.000 kah atau berapa untuk uang Karang Taruna dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita nggak tahu sampahnya orang itu banyak apa enggak gitu. Nah, dia drop kemana buangnya gitu. Bisa jadi pas ngelihat sesuatu, dia ngeluarin sampahnya melalui komen-komen kayak gitu. Yang antah berantah pada dasarnya nggak ngerti kondisi kita secara real, tapi dia asal ngejudge aja sesuai dengan sudut pandangnya dia gitu. Lah kita apakah harus marah? Nggak bisa juga, karena yang tahu kita ini ya kita dewe gitu. Kalau orang itu gini, Filda ini anak baik-baik, tapi dituduh mencuri. Terus Filda marah gitu. Enggak kok, aku nggak nyuri kok, sungguhan, sumpah aku nggak nyuri, bla 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 diceritain gitu. Sampai Filda itu marah. Akhirnya kita nih jadi mikir loh, kenapa ya dia kok ngotot banget ya ngomongnya ya.
Jangan-jangan memang dia mencuri. Kita nggak tahu. Tapi kalau memang nggak mencuri, terus kamu dituduh mencuri, kamu nggak mencuri kok, ya abaikan saja. Itu kan buat orang lain, itu bukan buat kamu kok, gitu loh. Ngapain kamu mesti marah dengan omongan yang nggak benar? Kan Filda yang tahu mencuri atau enggak. Gitu. Seperti itu. Ya. Terus itu Cek, mungkin kelemahannya Filda adalah Filda itu tipe orang yang overthinking. Jadi ada hal sedikit yang mungkin Mas Evi seumpamanya nih, Mas Evi Filda kok nyubit sih, kayak Mas Evi nadanya gak kayak enak, itu nanti sama Filda udah ke bawah sampai nanti mesti ada. Filda itu mudah overthinking, kayak seumpamanya ini bareng-bareng Mas Evi ngobrol sama Cece dengan nada yang disiplin, itu nanti dalam hati Filda udah kayak kok merasanya aku sih. Iya. Ada satu sisi gini, apakah dirimu introvert? Ya. Nah kalau kayak gini, kita akan belajar tentang temperamen, tentang personality namanya. Ada tesnya, ya, banyak sih tesnya. Entah itu karakter yang seperti apa. Tes itu banyak sih hasilnya. Mau warna, mau melankolis, phlegmatis, koleris, sanguin bisa, atau main dominan, stabil, itu juga ada, ya. Kalau yang merah itu rata-rata yang koleris, gitu ya, dominan, gitu. Nah, kalau seandainya ditemukan bahwa diri Fildanya ada orang yang melankolis, introvert melankolis, ya, rata-rata itu pendiam orangnya. Tapi sekali kena areanya, ini orang bisa sampai galau-galau sendiri. Jadi ada memang area kekurangan dan ada area kelebihan. Kelebihan melankolis ada. Dia perfeksionis. Kalau nggak ada melankolis, kerjaan itu asal-asalan. Nggak bagus-bagus endingnya gitu. Tapi kalau sama melankolis, hal detail pun itu diperhatikan. Nah, tapi juga ada kelemahannya. Bukan hanya sekedar melankolis yang perfeksionis, bagus gitu ya. Terlalu perfeksionis pun juga nggak baik gitu. Contoh misalnya, nggak selesai kerjaan kalau dikoreksi terus, nggak akan ada habisnya. Lewat due date-nya iya, karena menuntut kesempurnaan yang hakiki gitu. Ada aja nggak beres dari sudut pandangnya, ada. Akhirnya ya overtime, atau dia akhirnya kepikiran terus, tambah kurus iya, dia lupa diri, nggak ngurusin badan iya, karena ngerjain tugas terus, akhirnya bisa asam lambungnya kena, sariawan iya, mata panda iya, rambut rontok iya, kulit kusam iya, karena udah lupa terhadap diri sendiri. Itu negatifnya seperti itu yang kelihatan. Tapi yang kena di dalam ini bisa jadi karena gampang tersinggung, gampang semua diempakno, kayak seolah-olah dia itu hidup di dunia ini adalah sebagai rajanya yang tersorot ke semua ke dia gitu. Padahal setiap orang juga punya kehidupan masing-masing gitu loh. Nah, itu kembali lagi ke personality-nya, plus juga didikan di masa kecilnya seperti apa. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Pernahkah luka batin? Kenapa kok sampai dia punya pemikiran semua itu sentralnya dia gitu. Padahal kita punya kerjaan masing-masing misalnya. Tapi dikit-dikit ngerasa, itu aku, mungkin yang diomong itu aku gitu. Kira-kira aku ini di depan mereka seperti apa? Apakah ini menyenangkan dia atau ini bikin susah dia gitu. Semuanya dipikirin gitu. Ya, satu sisi itu ada bagusnya, tapi satu sisi lagi juga kasihan mentalnya, kena gitu. Apakah semuanya itu mutlak harus dipikirin, tak? Enggak loh. Nanti ya mungkin sekarang ini kamu kena di area single ya, kamu misi kerjaannya juga masih setengahnya, semuanya masih bisa kamu handle. Kamu belum ada tanggung jawab ke suami, belum tanggung jawab ke anak gitu ya, nggak punya mertua.
nggak punya peliharaan, nggak punya pembantu, nggak punya rumah yang harus dibayar pajaknya, keamanannya, setengahnya semua itu masih berdiri untuk dirimu sendiri gitu. Kamu kepikiran ya mungkin ya, tapi nanti percayalah seiring waktu tanggung jawabmu tuh semakin besar. Dan kalau semua kamu pikirin kayak gitu, bom waktu itu nanti kalau kamu nggak latihan dari sekarang. Nanti anak mbok pikirin, suami mbok pikirin, pekerjaan nggak sempurna, rumah kotor, kamu stres, makanan buat besok 1 minggu ke depan apa, kamu dana tabunganmu baru terambil sekian persen untuk ini itu, belum lagi untuk nambahin lagi, nutup lagi dana darurat, belum lagi ternyata kebutuhan rumah yang sana perabote kenapa sobek lah sofane atau kena noda lah harus di laundry bla bla bla, itu nanti akan semakin menggunung kalau kamu nggak manage dari sekarang. Efek domino nanti, klimaksnya nanti pada saat kamu sudah rumah tangga. Itu sebabnya orang rata-rata yang sudah rumah tangga kurang bisa bersinar karena dia kusem sendiri, letak sendiri, itu kena problem-problem kayak gitu tuh, mental health-nya kena. Jadi please dari sekarang manage mana yang perlu dipikirin, mana yang enggak. Kalau memang dirasa sudah itu enggak perlu dipikirin, ya profesional, jangan dipikirin. Kamu healing dengan yang lain, isi dengan kamu mau dengerin lagunya apa aja, cari listnya. Kamu mau baca puisinya siapa, cari referensinya. Kamu mau belajar vokal gitu, kira-kira cari cara-caranya di YouTube seperti apa. Semuanya ada soalnya pembelajarannya. Kamu mau apa, bercocok tanam, ya udah sibukkan dirimu dengan itu. Something fresh, something healthy. Itu namanya kamu mendistraction yang negatif-negatif tadi itu ke hal yang lebih positif. Banyak kok pilihan. Kalau kamu butuh variasi kegiatan, cari di Pinterest ngapain aja gitu, juga banyak kok ide-ide gitu. Bikin something apa yang bagus, apresiasi, kamu mau ulang tahun misalnya 2 bulan lagi, kamu mau bikin sesuatu untuk 2 bulan lagi apa, itu untuk dirimu, untuk mamahmu berapa bulan lagi, untuk papamu berapa bulan lagi, pasti kayak gitu-gitu gitu. Tapi nggak apa-apa, pada dasarnya ya semua orang pasti mikir lah, cuman jangan over, segala sesuatu yang over nggak baik. Sama-sama. Apa selanjutnya? Aku deh pilih. Kalau aku dapat kalimat ini sih. Ini kalimatnya kan terlalu panjang, jadi aku rangkum. Soal yang kita tidak boleh terseret baik oleh rasa ingin tahu apapun keinginan untuk mempertahankan diri. Itu lebih ke permasalahan di sekitar sih. Kan kadang ada beberapa orang yang gampang terpicu sama entah omongan, perbuatan, atau kadang sama pandangan aja kan bisa gampang marah gitu kan. Nah, itu sih, kita harus punya defense dari itu. Soalnya kan api sama api kan nggak bisa jadi satu kan. Kalau kita ngelawan dia kan pertengkaran malah besar nanti. Iya. Dari pertengkaran bisa mendatangkan konflik. Betul. Itu yang berbahaya. Itu sih. Terus kalau hal yang relate ke aku sendiri belum ada. Soalnya aku gak gampang terpicu sih, tapi gak diungkapkan gitu. Kalau nggak diungkapkan tapi terpicu ya apa itu? Lah mendem dewe ngono. Iya. Kadang kalau sengaja dipancing itu aku cuma biasa aja gitu. Oh gitu ya? Iya. Tapi dalam hati ya kayak marah gitu. Tapi mau marah gak bisa. Mungkin karena Nggak pernah sekalipun kepancing gitu kamu emosi? ya pernah, tapi ya paling cuma jaga jarak gitu aja. Oh, oke. Kenapa kamu bisa begitu kuat menerima omongan orang gitu? Mungkin ya karena nggak terbiasa buat mengungkapkan itu sih. Bukan karena kuat. Apakah kamu mengiyakan yang mereka tuduhkan gitu awal-awalnya sehingga kayak merasa ya mungkin aku kayak gitu, ya udahlah gitu. Awalnya sih. Terus makin kesini makin kayak alais biarin gitu loh. Oh, let it be ya. Iya, let it be, let it go juga. Terus itu sih. Kalau hal yang di sekitar kita kan kayak di pertemanan gitu. Itu kadang sering dirasa-rasani. Kita habis gak ambil pusing gitu, kita biarkan.
Pernah nggak sampai kepikiran kayak sharingnya Vilda tadi? Pernah, Terus gimana? tapi bukan kayak di temen sih, kayak di tempat-tempat nongkrong gitu kan, kayak ada orang bisik-bisik ya sama kayak Vilda gitu. Heeh. Itu aku mikir itu mengarah ke aku gitu. Heeh. Pernah satu saat itu mau tak samperin gitu ya, Heeh. tapi alah nggak, wis orang juga nggak kenal gitu loh, ngapain ya wis, akhirnya tak biarkan. Akhirnya pikiran itu tuh hilang-hilang sendiri. Oke. Terus makin kesini jadi lebih menghindari konflik-konflik kayak gitu sih, ya gitu. Iya, ya. Nanti kamu makin umur lagi makin males konflik, Wis. Iya, umur segini wis aku wis mau males gitu, menghindari permasalahan. Iya, iya, iya. Oke, sip. Dan kalau meskipun itu ada kaitannya dengan kita sih, harus apa ya, nggak boleh dikendalikan sama emosi, tetap sabar mengendalikan diri. Hmm. Jadi dicari permasalahannya, intinya apa gitu, jangan sampai itu tadi melahirkan konflik aja. Penguasaan dirimu bagus. Udah. Komitmen? Itu di komitmen lebih menghindari konflik aja, Oke. soalnya sering dipancing-pancing gitu sih. Kadang bercanda juga kan bikin nganu kan, bikin terpicu juga kalau kita nggak bisa mengendalikan diri. Iya, ya, betul. Ya sudah, Sip. terima kasih. Sama-sama. Siapa sekarang? Aku mau Oke. nanti cici tambahin. Yes. Kalau aku ini sih, perdebatan itu mungkin terdapat masuk akal, logika yang konsisten dan meyakinkan, tapi bukan soal itu. Medan pertempurannya adalah emosi. Tadi barusan semalam ya, kemarin malam itu Raffi kan rapat itu 8 jam, baru itu 8 jam full ketemu orang-orang, terus pulang itu masih ketawa-tawa bermain monopoli bareng gitu. Tiba-tiba itu pusing pening gitu loh, udah pusingnya gitu teriak-teriak, tapi ya kak maksudnya kayak ngadu gitu loh. Terus responnya bibi, lah apa kok pusing, mari ya yuk loro, terus repotin naik kami ngono responnya. Lah aslinya itu kan respon emosi bibi gitu loh, terus tak tuang Gabi, kamu pikir aku pengen aku pusing. Gitu yang berbahaya ya. Berbahaya banget tuh. Terus itu habis mari aku ke atas glittering dulu gitu ya kan, pas minggu tadi tidur aku ada sekarang lagi bikin habit nulis jurnal juga kan. Yes. Tak tulis mangkel loh boleh, terus aslinya tak dibangun tak bonding, tapi bibi loh apa maksudnya ya gak cuma sebelah kok tiba-tiba kamu sakit, tapi ungkapannya itu kayak seakan-akan aku ngerepoti gitu. Main plastik. Terus ya bener, sebenarnya sih diungkapkan bibi itu sebuah emosi saat. Terus misalnya aku mendebat itu sih ini masuk akal, aku emang gak berharap aku pusing, tapi aku lagi gak debat sama masuk akal bibi, aku debat sama emosi bibi. Ya wis lagi emang lama sih. tinggal bilang dia ada obat lah, apa salahnya sih, tapi aku meresponnya seperti itu. Ya memang susah sih kontrol emosi pas apalagi kita kondisi baterainya lagi habis atau emang cuapek pol, itu kontrol yang kayak Mas Epi saat setiap hari lakuin itu memang harus energi sih selalu baik lah, maksudnya udah harus pembiasaan gitu loh, energi mau banyak mau dikit itu wis terkontrol autopilot gitu loh, jadi susah masalah bagi Raffi ya. Iya, mungkin komitmennya Raffi belum tahu komitmennya apa, tapi pasti intinya kontrol emosi tetap. Iya. Kalau Cece ngelihat ya, Raffi ini kan jenak ya, kerja di sini tenang duduk gitu ya, walaupun ada ribet-ribetnya itu kan beda dengan orang yang lapangan kayak kemarin rapat langsung 8 jam gitu ya. Itu ceritanya itu Cece barusan inget itu kayak orang lari maraton, nggak pernah latihan, tahu-tahu langsung maraton 41 kilo ya, 42 kilo sorry, 42 kilo. Setengahnya kaget. Jadi pada saat nih awal, karena ini pertandingan jarak jauh ya, panjang ya, energimu tuh sudah habis di 20 km pertama gitu. Mbok giat-giat no.
Kamu lebih unggul dari yang lain? Yes. Lebih bersinar dari yang lain? Yes. Lebih fresh ide-idenya? Yes gitu. Tapi setelah mencapai half lap itu 21 kilo gitu lah ya. Kamu istirahat, kan ada ya jeda istirahat gitu. Istirahat diri sendiri maksudnya. Terus menjalani kehidupanmu yang normal, kamu mandi setelah itu tergolong juga masih lomba semestinya sampai dengan kamu tidur gitu loh. Ini akhirnya kamu nggak atur energi. Sampai akhirnya tahu-tahu drop di situ, tumbang wis. Padahal belum finish gitu ceritanya. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya di dalam pekerjaan sehari-hari pun, nanti ya, kerja itu bukan hanya pada saat kamu di Mamkles ini atau Raffi rapat 8 jam gitu ya. Kerja itu nanti sampai Raffi pun nemenin Nyunyu, ngajak mainan, mandi untuk diri sendiri, kalau sempat misi hand bodyan gitu ya. Sampai bersihin wajah, sampai ngasih pelembab lagi, baru rest tidur, itu finish sudah gitu. Nah, itu butuh energi juga yang harus dihemat dari pagi tadi itu. Gitu. Jadi dalam ngerjain apapun ya, ojo yo gitu tok. Gitu. Itu sebabnya kamu tumbang, kamu pening gitu ya. Karena semua energimu tercurah di awal gitu. Jadi nanti berikutnya pada saat misalnya ada kerja lapangan lagi yang di luar kebiasaan kita harus atur ritmenya kita sendiri. Ya. Make sense nggak? Pasti kemarin kamu paling oke. Nggak tahu gitu. Pasti idenya banyak, yes gitu. Tapi tolong dihemat sampai dengan akhir. Karena anak juga butuh kita kerjakan. Gitu. Itu juga pekerjaan kita. Gitu. Oke, Cece seneng dengan ilustrasi tentang, ini bukan ilustrasi ya, tadi tentang kenyataan benar ya. Memang ada di tepi pantai tadi itu ya, lagi ada banjir bandang gitu ceritanya. 40-60 kaki gitu ya. Itu sangat tinggi loh gitu. Bisa dibilang entah itu tsunami, entah itu gimana ya, nggak ngerti Cece. Nah, di pantai itu pastilah banyak turis, banyak apa gitu ya. Nah, di sana yang diperhatikan oleh penulis ini ada 2 rumah bersampingan. Yang satunya sangat kokoh dengan bata. Rumah di bibir pantai ini bata. Yang satu lagi enggak begitu bagus, tapi rumah panggung. Rumah panggung yang kayu kayak ala-ala rumah Banjarmasin loh itu kayak gitu tuh. Gitu. Terus lantainya, terus di atasnya dari rumah kayu juga, bukan batu bata ya, yang banyak jendelanya dan jendelanya terbuka. Cuma dia pada saat air pantai, air laut ya menerpa, rumah yang kena itu justru yang dari bata tadi yang kelihatannya kokoh itu ambruk semuanya gitu. Dan yang rumah panggung, air cuma lewat gitu aja, lewat bawah growong. Ya. Lewat atasnya jendela kebuka, gitu. Ya mungkin hanya beberapa material aja yang hilang gitu. Kenapa? Pahami nggak? Paham. Kerusakannya yang mana yang parah? Ya. Yang mahal, Rumah batu bata. rumah batu bata yang kokoh, yang kelihatannya mewah, megah gitu. Kenapa kok dia bisa porak-poranda seperti itu dibandingkan dengan rumah panggung? Itu apa namanya, dia seperti menerima itu loh, menerima konflik itu. Menerima konflik, hantaman itu. Iya. Jadi kita itu harus tahu positioning kita ini. Kita itu ada di mana. Kalau mau bikin rumah mewah, ya tolonglah ya di dataran yang settle gitu ya. Jangan di bibir pantai. Bibir pantai nggak cocok kayak gitu tuh. Cocoknya memang rumah panggung. Gitu. Jadi tahu diri gitu. Tahu diri. Kalau di sana, ngapain juga? Itu bakalan kena badai. Misalnya nggak tahun ini, tahun depan itu masih terancam gitu loh. Jadi kalau mau punya rumah yang mewah, istana, dan lain-lain ya, itu bagusnya itu kayak villa gitu loh. Dan tebing-tebing gunung gitu bagus. Jangan memaksakan diri di tempat yang salah. Itu penting juga. Walaupun kita mampu, yes mampu gitu.
Tapi ngapain juga kalau kita ini juga setor ke alam gitu loh, yang semestinya kita bisa saving untuk yang lain. Kan itu satu kerugian besar. Rumah yang kokoh itu pun dia mau melawan tren ya, dia mau menghadang badai, menghadang air pasang yang tsunami kayak gitu. Mau seberapa kuat, itu hukum alam gitu. Kita mau seberapa kuat mau nih menghadang komentar orang. Kita mau menghadang pertengkaran, sudah jelas ini memicu pertengkaran, terus kita mau masuk di dalamnya, kita mau nggak cepet ngacir ya, tapi menanggapi dengan kepo, contoh yang ada Revi ya, yang menanggapi, mau sampai kapan kita itu menghadang badai gitu. Karena badai itu kita nggak tahu bakalan gede atau enggak gitu. Tapi kalau tipikal kita memang orang yang suka menghadang badai, kita kelihatannya, oh ini kecil, badai kecil. Tahu-tahu itu badai besar ternyata, kita nggak tahu. Dan ternyata diri sendiri ini nggak kuat menghadang badai yang begitu besar. Estimasi kita nggak segede gitu. Tapi nggak tahu, wong orang itu juga yang di cerita sini, dia juga biasanya juga ada ombak kok gitu loh. Biasanya juga pasang surut kok gitu. Tapi tahu-tahu ada monster putih yang bergelundung yang datang gitu. Kita nggak tahu gitu. Seberapa kuat kita mau nih menghadang. Mendingan nggak usah ricok kayak gitu-gitu lah. Mendingan ya udahlah kita menjauhi pertengkaran aja. Hanya orang bodoh yang suka bertengkar gitu. Ya. Iya. Satu hal mungkin Vilda masih kepikiran karena ini juga first impressionnya Cece ke kamu di awal-awal itu, kamu sendiri juga cerita dari dulu kamu memang overthinking, ngantem ke kesehatan. Gak worth it gak non? Gak worth it. Kesehatanmu jauh lebih mahal daripada hal remeh-temeh yang kamu pikirin, yang semestinya itu hal kekhawatiran itu juga kadang gak terjadi gitu. Ya kayak sekarang itu Firda lagi belajarnya gini sih, kayak apa ya, kalau seumpamanya di kosan nih tiba-tiba ada barang atau apa yang kayak ini bukan punya Firda tapi kok atau menyinggung punyanya Firda gitu, kayak bodo amat lah, ya wis lah bodo amat, nggak gunanku. Kadang itu Firda udah kayak ngerasa gitu, kayak mungkin mulai bisa beradaptasi ya, mungkin ya sedikit banyak ya adalah mungkin sih. Kayak kalau ada orang ada anak ngobrol gini wis capek wis bodo amat, kadang udah gitu. Ya benar. Kita nggak mungkin juga buang sampah ke orang lain karena kita sudah tahu etika. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi ada beberapa orang kadang-kadang cacing lihat di tol pun ya, ngenes gitu, mobilnya bagus banget gitu, tapi masih buang sampah sembarangan. Jadi rasanya itu, ya ampun, ini orang harusnya harus intelek dong, sesuai dengan level mobilnya dong. Iya. Mobilku gak ada apa-apa ya gitu ya. Tapi kenapa kok kamu tuh nggak tahu aturan main sih, sebel gua gitu loh. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Ya. Kalau kamu dikasih sampah ya bu mau tangkis aja, enak aja buang sampah, ada tempatnya gitu. Ya pasti bukan aku bukan tempat sampah gitu. Kalau kamu mau nitip nggak apa-apa, tapi aku juga nggak bawa lama-lama. Cepet naik ketemu tempat sampah tak buang pada tempatnya. Nggak apa-apa dititipin, kita bantu orang, dengerin sebentar curhatan orang nggak apa-apa, tapi nggak usah dikip lama-lama. Hempaskan. Ingat Syahrini, hempaskan. Jangan suka pertikaian. Sekali lagi, yang suka bertengkar itu adalah orang bodoh gitu. Hilda ada pertanyaan? Kayak misalnya ada yang ganjel nih. Apa ya, belum tahu sih. Kayak mungkin gini, ini antara sadar atau nggak sadar kalau Firda udah merasa bodoh amat ya, mungkin sih kayak tadi kayak bukuku malam, dong. tadi malam kan Firda kan keluar lagi menemui teman-teman Firda dari Lamongan, sedang kan dari Bromo, terus semalam itu
kayak sewa villa gitu jadi Vilda ke sana. Terus di depan kosan itu ada temennya Vilda, ya anak kos juga, temennya anak kos. Kayak di depan itu rame, terus ibu kos itu WA-nya ke Vilda, Vilda di depan ini kok rame, apa temennya Vilda? Terus Vilda jawab, bukan ibu, Vilda tidak tahu, soalnya Vilda di luar. Tadi waktu Vilda berangkat nggak ada anak, belum ada anak. Terus ibunya bilang, dari kemarin kok rame, kayak ibunya itu apa ya, kayak bilangnya cuman dari kemarin kok rame, takutnya nanti ditegur RT, kan ibunya bilangnya ke Vilda. Kalau dulu Vilda kayak digituin itu Vilda udah ngerasa aja kayak udah berpikir gimana ya, padahal bukan Vilda. Terus kayak semalam itu kayak Vilda ngerasa ya wis bukan aku kok. Mantap. tapi di sisi lain entah ini Vilda benar atau salah ya, jadi kan itu kan teman-temannya Vilda. Gimana sih? Iya, pokoknya teman kenal. Ya, terus Vilda itu ngechat si anak ini yang punya tamu itu, kan anak kos juga. Vilda bilang, ibu kos tanya di depan ini siapa. Vilda tahu kalau temennya dia. Kalau bisa gak usah rame-rame, atau ya wis pelan-pelan aja ngobrolin. Entah itu apa maksudnya, baik atau buruk atau gimana, soalnya kan ibu kos tanya seperti itu, tapi Vilda bilang ke temennya Vilda kayak rame-rame gitu loh. Iya bener. Kayak Sampaikan aja. Gini loh, pusat keramaian bukan temenmu, ya, tapi mungkin ada 1-2 orang temennya Vilda di situ. ya, Tapi juga Vilda nggak terlibat di dalamnya situ. Terus ibu kos cuman curhat, dia itu nggak ada orang lain yang dicurhatin. Vilda, di depan tuh kok rame-rame. Aku nih sampai takut loh kalau nanti itu ditegur sampai Bapak RT. Gitu. Dia tuh curhat, dia tuh belum bisa nyampe ke orang yang rame-rame itu. Setengah itu kayak tulung ngono apa omong ngono gitu loh. Omong ngono arek-arek iku loh, ojo rame-rame. Kok nek ditegur piye aku lak sungkan ah. Wong ini tuh lo kos-kosanku. Ya enggak keomong kan kayak gitu. Setengah minta tolong, dia butuh bantuan. Ya kalau Vilda nyampein dengan begitu ya sangat tepat sekali. Ibu kos ini lo khawatir gitu loh, ojo rame-rame apa nanti nek bapak kos datang nanti ibu kos yang gak enak lo gitu. Ya itu wise banget menurut Cici. Justru harus seperti itu. Itu namanya kamu good communicator. Ke ibu kos kamu baik, ke temenmu kamu juga baik. Dan bangga loh kalau ibu kos sampai curhatnya ke kamu kayak gitu. Kamu dirasa paling mampu bisa mendengarkan. Gitu. Kapasitasmu dirasa lebih besar daripada yang lain. Daya mendengarmu lebih baik, daya penyerapanmu lebih baik, dan ternyata setelah kamu ngomong, sana nggak rame-rame, dia juga bisa percaya sama kamu. Oh ternyata disampaikan ya sama Vilda ya. Aduh makasih ya Nduk. Ya pasti kan. Bagus. Lanjutin kayak gitu lagi. Nggak usah bawa perasaan. Bukan karena pertemanan atau apa-apa. Ngomongin sampein aja gitu. Jadi kan kamu dapat sampah dan sudah kamu lempar juga. Kamu sudah buang ke tempat yang tepat. Good itu. Gitu. Kamu nggak akan kedatangan serangga-serangga tikus yang meresahkan. Gitu. Ada yang lain? Aku sih. Iya. Aku jadi keinget waktu di tas dulu. Ini ada kaitannya sama yang diomongin Cici tadi sih. Kalau badai atau air tadi adalah masalah, rumah itu diri kita sendiri. Kalau kita semakin banyak menerima konflik ya kita jadi rumah yang dari batu bata tadi. Tapi kalau kita jadi rumah panggung tadi, karena banyak celah itu, air akan melewati kita aja. Nah, waktu di tas dulu kan, itu aku kan deket ya Mbak Koni gitu kan. Nah itu sama orang-orang itu, dikira ngatok gitu loh. Sering diomongin. Bahkan pas ngopi itu kayak gak ditemenin gitu. Dikucilkan kamu. Iya gitu, tapi aku mikir enggak, aku gak gitu kok. Terus ya tak biarno. Akhirnya aku yo hilang sendiri masalahnya. Tapi kesannya waktu itu kamu cuek kok. Ya emang cuek, enggak, tapi tetap mikir gitu loh. Iya. Salahku di mana, sikapku yang dilihat mereka sebagai nguntit ngikut Mbak Konti itu gimana gitu loh, aku bingung. Tapi kamu nggak berusaha untuk tanya gitu, nggak diem aja udah pokoknya ya sembarang, tahu-tahu badainya hilang gitu. Ya aku tetap sempat bertanya, mereka kayak
gak iso jelasno gitu ya. Wis pokoknya kamu koyo kelihatan situ. Ngatok gitu. Iya. Lah masa aku harus mau membangkang kayak mereka kan itu kan juga nyalahi aturan gitu loh. Iya ya, buktinya kamu juga tahu mungkin atau nggak tahu juga. Toh yang ngomong-ngomong gitu sekarang mereka juga kemana gitu Iya. kan. Gitu. Maksudnya kualitas hidupnya seperti apa gitu loh. Iya. Percayalah guys bahwa setiap mereka yang ngomong ya atau berlaku sesuatu yang dia tahu tidak pada tempatnya atau yang dilakukan pada saat itu tidak benar, dia itu sampai sekarang nanggung konsekuensi loh. Sampai sekarang. Kalau ketemu kamu, pasti dia menghindar. Dia pernah bully kamu, orang itu pasti menghindar. Atau dia tetap membuli kamu, berarti dia hidupnya nggak kemana-mana dan konsekuensinya belum dia tanggung. Nanti lebih panjang lagi. Karena setiap orang itu menyunggi, mengusung konsekuensinya masing-masing. Percayalah. Kecuali orang itu sadar betul, minta maaf sungguh-sungguh, dia janji juga nggak akan ngulang, ngasih sesuatu mungkin tambahan gitu ya, terus hidupnya lebih baik, dah beban itu tahu-tahu hilang gitu aja, dia lebih enteng. Tapi selama dia nggak ada minta maaf ke kamu, menghindari kamu, atau apapun ya, atau masih melakukan, berat banget loh hidupnya dia itu. Kasihan banget kalau dia sampai relation atau pacaran sama orang lain gitu. Dia masih nanggung baggage ya kalau bilang. Koper-koper masa lalu yang penuh dengan sampah-sampah itu dibawa kemana-mana, ke hubungan yang baru, putus lagi, bawa lagi, berat gitu hidupnya dia. Kasihan banget. Kalau aku nggak berharap dia minta maaf atau gimana sih. Pokok dia sikapnya nggak gitu lagi aku ya udah. Ya tapi kan kita ini orang timur ya. Iya. Identik dengan permintaan maaf. Itu sih. Raffi ada nambahin something? Kalau Mbak Koni sih bilangnya jadi kan itu menyerap terus ya cepat kering, dibuang airnya sing mbok serap tadi, buangan ya wis kering lagi. Cek gak drain your energi sama gitu. Iya. Karena kalau kanebo kena air lama-lama nggak kamu buang itu juga licin. Nggak enak, nggak bisa langsung bersih juga. Buat nggak sesuai fungsinya. Oke, next. Berarti kita sudah habis ya untuk diri sendiri dan juga tentang hubungan. Mulai minggu depan kita masuk di bab besar yang lain, yaitu tentang kita belajar 9 hari tentang family, keluarga.